Shalom, selamat sore Pak. Perkenalkan saya Maria Safia Simorangkil dengan NIM 12033. Di sini saya akan mempresentasikan T08, yaitu dengan soal minggu lalu Butet dan Ucap telah mengembangkan sebuah simulator untuk mensimulasikan entitas-entitas pada lingkup dunia akademik. Simulator tersebut masih sederhana dan memiliki banyak ruang pengembangan. Butet dan Ucap mengidentifikasi setidaknya ada 4 fungsionalitas yang dapat dikembangkan. Yang pertama yaitu fitur yang pertama adalah penyimpanan informasi GPA atau Grade Point Average atau yang biasa disebut sebagai IPK atau Indeks Prestasi Kumulatif atau IPS Indeks Prestasi Semester untuk konteks periode yang lebih pendek. Yang kedua, fitur untuk menampilkan sekumpulan enrollment yang dikemas dalam sebuah array. Fitur ini bermanfaat untuk memudahkan manajemen data. Yang ketiga, fitur kedua adalah pemberian nilai terhadap suatu enrollment atau rencana studi. Yang keempat, fitur untuk menghitung GPA. Kemarin sore, Butet dan Ucap yang kurang kerjaan ini menemui dosen pemrograman yang minggu lalu menugaskan mereka mengembangkan simulator. Mereka menyampaikan ide mereka untuk melanjutkan pengembangan dengan menggunakan kedua fitur. Ide mereka diterima dan mereka diizinkan untuk merealisasikan ide tersebut. Dalam merealisasikan idenya, Butet dan Ucap juga banyak berpikir dan berdiskusi daripada hanya menulis kode. Mereka merencanakan pendekatan yang akan digunakan. Butet ingin mempertahankan konsep dan desain yang telah ada pada simulator dan lebih memilih untuk bekerja dengan mengikuti pola yang sama. Dengan demikian tidak akan merusak apa yang sudah ada. Setelah beberapa saat melakukan brainstorming, Butet dan Ucap kemudian menyepakati 1. Untuk meletakkan GPA sebagai bagian dari entitas student dengan tipe data float. Selain itu, GPA akan selalu direpresentasikan dalam 2 digit presisi. Oleh sebab itu, implementasi fungsi print student perlu disesuaikan. Nomor 2 yaitu untuk memudahkan manajemen data. Enrollment akan disimpan dalam array. Sebagai batasan, array akan di-set fixed size 10 elemen. Di masa mendatang, ukuran ini dapat dibuat dinamis. Yang ketiga, untuk menampilkan enrollment yang tersimpan pada array, akan dikembangkan sebuah fungsi baru, yaitu print assignment, yang perilakunya sangat mirip dengan print assignment. Perbedaannya terletak pada tipe masukan. Yang keempat, untuk memesan grade dari suatu enrollment akan dikembangkan sebuah fungsi baru, set enrollment grade. Nilai diberikan pada sebuah enrollment dengan course dan student yang relevan. Jika terdapat lebih dari satu enrollment yang relevan, maka grade akan diberikan pada enrollment yang paling akan dimasukkan. Untuk menghitung GPA akan dikembangkan sebuah fungsi baru, yaitu calculate GPA. Pada saat menghitung GPA, hanya memperhitungkan enrollment yang relevan saja. Solution design. Sebuah entitas telah didefinisikan pada berbagai akademik masalah. Entitas course, student, dan enrollment didefinisikan dalam bentuk struktur, sementara porsi nilai atau grade dan semester didefinisikan dalam bentuk enumerations pada akademik modal. Juga telah dituliskan spesifikasi dan fungsi-fungsi yang harus dikembangkan untuk menyelesaikan fungsi tugas ini. Atribut baru GPA pada struktur student dan function prototypes yang digunakan telah didefinisikan pada akademik data. Dengan mengikuti pendekatan pada pekerjaan sebelumnya, maka hanya diperbolehkan untuk membuat berkas akademik saja. Pada berkas tersebut berisi implementasi dan spesifikasi. Implementasi yang dikerjakan Butet harus merujuk pada spesifikasi. Performance. Terjadi perubahan pada format keluaran untuk print student dengan tambahan nilai GPA pada segmen akhir. Ya, contoh case. Untuk print enrollment pada dasarnya sama dengan print enrollment dengan jumlah baris keluaran sesuai dengan elemen pada area yang diberikan sebagai parameter. Computation. Proses kompilasi harus menyertakan program dan akademik dosi yang berisi implementasi dan spesifikasi. Berikut ini adalah contoh perintah untuk mengkompilasi T0801 dosi. GCC T08_01 dosi akademik dosi -O T08_01. Dari kompilasi akan dihasilkan sebagai berkas akademik T08_01. Pertama, kita masuk ke bagian inisialisasi data. Di sini terdapat 3 fungsi utama,
Pertama, kita masuk ke bagian inisialisasi data. Di sini terdapat 3 fungsi utama, yaitu create course, create student, dan create enrollment. Pada fungsi student dan course, saya menggunakan strcpy untuk memasukkan data string seperti nama dan ID. Khusus untuk mahasiswa, nilai IPK awalnya kita set di angka 0.0 atau 0,0. Untuk fungsi enrollment, ini adalah penghubung atau bridge. Saat pendaftaran dibuat, status nilai diatur ke grade 0, yang artinya mahasiswa sudah terdaftar tapi belum memiliki nilai. Soalnya ada logika konversi nilai atau helper. Selanjutnya ada fungsi bantuan bernama grade to value. Ini adalah bagian krusial karena komputer tidak bisa menghitung. Fungsi ini mengubah nilai huruf seperti A, B, B, dan seterusnya menjadi angka numerik. Misalnya A menjadi 4,0 dan C menjadi 2,0. Jika tidak ada nilai, maka dianggap 0,0. Angka inilah yang nantinya akan kita olah dalam perhitungan IPK. Yang keempat, itu ada pemrosesan data dan perhitungan IPK atau logik. Ini ada kita masuk ke inti data kami, yaitu bagian logika bisnis. Set enrollment create, yaitu fungsi ini digunakan untuk menginput nilai mahasiswa. Program akan mencari data di dalam array pendaftaran berdasarkan kecocokan kode data kuliah dan ID mahasiswa. Jika cocok, nilai background tadi akan diperbarui dengan nilai baru. Selanjutnya ada calculate GPA. Ini adalah bagian menghitung IPK. Rumusnya adalah total point nilai kali SKS dibagi total SKS. Program akan melakukan filter, hanya nilai yang sudah ada atau bukan yang akan dihitung. Saya juga menambahkan validasi agar tidak terjadi error pembagian nol jika mahasiswa tersebut belum memenuhi SKS. Ada menyampaikan data typing error. Terakhir adalah bagian saya menggunakan format separate value atau garis tegak agar data terlihat rapi dan terstruktur. Di bagian pendaftaran atau pre-enrollment, program tidak hanya menampilkan nilai huruf, tapi juga menampilkan bobot nilai atau hasil pada SKS dan poin, sehingga kita bisa melihat kontribusi tiap mata kuliah terhadap IPK mahasiswa tersebut. Di sini kita akan coba untuk T08/0,01 itu output yang diharapkan sudah sesuai dengan soal. Selanjutnya kita akan mencoba yang case 2. Untuk yang case 5 juga sudah sesuai dengan output yang diharapkan pada soal. Selanjutnya kedua 3.
jadi 3 udah sama. Lanjut ke yang 4. Juga sama. Lanjut ke yang kelima. Yang kelima juga sudah sama. Pada sebelumnya, kode ini menerapkan konsep modular programming di mana setiap fungsi memiliki tanggung jawab yang spesifik, mulai dari manajemen memori string hingga kalkulasi matematik yang presisi. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata dan perbuatan, mohon maaf. Terima kasih.